Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah haul yang sama-sama dirahmati Allah, saya tidak bisa satu siapa yang hadir. Tentu di sini yang hadir ada para guru saya hormati, para orang tua, para senior, dan sahabat alumni dan sahabat santri yang sama-sama berbahagia di belakang Allah. Kemarin ketika saya disampaikan oleh Pak Prof bahwa saya disuruh untuk memberikan testimoni, saya pikir-pikir apa yang saya akan sampaikan. Kalau berbicara dengan guru Yarham, membicarakan tentang guru Yarham, ya mungkin bisa berhari-hari atau berulang-ulang saya bercerita tentang guru Yarham. Karena saya dengan guru Yarham ya kurang lebih sekitar 26 tahun bersama, ya, sempat sama-sama tidur. Ya, saya cuma sempat berpisah secara fisik selama 4 tahun waktu berangkat kuliah. Namun pada saat itu saya tetap masih intens menelpon berbicara dengan beliau. Apa yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ya, saya kemarin ketika saya akan mungkin kalau berbicara tentang Dr. Yarham, ya, ada sebuah judul buku yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Judulnya itu Muhammad Ghazali Kama Araf. Artinya Syekh Muhammad Al-Ghazali dan sebagaimana yang saya ketahui, ya, sebagaimana yang saya kenal. Jadi masing-masing di antara kita ini ya, seperti buku yang tadi saya sebutkan. Pada malam ini mungkin saya akan berbicara tentang Guru Yarham sebagaimana yang saya kenal. Apa yang saya sampaikan sebentar, boleh jadi ada beberapa yang hadir di sini merasa bahwa ini tidak begitu saya merasa guru kita. Ya, mungkin di sini sebentar kalau ada saya ceritakan sebentar, mungkin ada yang bilang begitu, seperti itu. Menurut saya tidak begitu proses guru kita. Ya, tidak apa-apa. Ya, karena memang saya bercerita tentang Dr. Yarham sebagaimana yang saya kenal, dan itu mungkin yang Bapak Ibu hadir yang ada di sini mungkin itu adalah Guru Yarham sebagaimana yang Bapak Ibu kenal. Pada kesempatan ini, apa yang saya ingin sampaikan kepada para hadirin yaitu tentang Guru Yarham dengan Guru Yarham sangat mencintai para ulama. Ya, kesan-kesan saya dengan Guru Yarham terkait dengan ulama, kecintaan beliau tentang ulama itu ada beberapa yang sangat berkesan bagi saya. Ya, Guru sangat mencintai ulama yang terkait dengan saya dan terkait dengan pesantren. Ya, karena kalau mau bercerita tentang Guru Yarham, dengan caranya jalan, cara mandi, air apa memakai mandi, ya, saya sangat kenal beliau ya, karena ya lama sampai beliau ada. Bahkan malam terakhir Guru Yarham tidur di rumah sebelum beliau kembali dilarikan ke rumah sakit, itu saya tidur bersama beliau. Jadi ya sangat banyak yang saya bisa sampaikan kepada para hadirin tentang apa yang saya rasakan kepada Guru. Mungkin ini dirasakan oleh para santri, terutama ketika saya membawakan pengajian kitab Ta'limul Ta'lim. Itu saya seperti bernostalgia dan berustad. Jadi saya membaca kitab Ta'limul Ta'lim itu seperti saya bernostalgia dan berustad. Para santri rasakan ketika membaca kitab Ta'limul Ta'lim, saya selalu memberi contoh ini yang perhatikan
ini memperhatikan kita. Seperti beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, ketika kita membahas tentang warak manini, di situ dikatakan ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, man lam yatawarra, barang siapa yang tidak warak. Apa beliau katakan Nabi? Di situ ada 3 yang disampaikan Nabi. Salah satunya man lam yatawarra, barang siapa yang tidak bersifat warak, maka ayyabtaliyahullahu bi khidmati sultan. Allah akan menguji orang yang tidak warak itu, Allah akan uji dia itu dengan kesibukan mengurus melayani para pejabat. Saya kasih contoh kepada santri bahwa ini yang memperhatikan gurutta. Makanya gurutta itu ketika ada pejabat yang hadir, gurutta itu biasa-biasa saja. Ya, tidak melayani pejabat, tidak terlalu, ya, tidak berubah sikapnya, tetap biasa saja. Kenapa? Karena memang gurutta adalah orang yang warak. Ya, sebagaimana kata hadis tersebut, orang yang warak itu tidak akan disibukkan mengurus pejabat, tidak akan disibukkan mengurus orang kaya, ya, tidak akan sibuk ya melayani para pejabat. Ini tanda kewaraannya gurutta ya. Ini salah satu contoh ketika membawakan pengajian seperti tadi, saya seperti merasa bahwa ini saya berbesar dalam kuliah. Makanya contoh-contoh yang saya berikan kepada santri itu apa-apa yang pernah buat. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kesan dan pengalaman saya bersama gurutta terkait dengan kecintaan beliau dengan para ulama. Yang pertama, kesan saya kepada gurutta terkait dengan ulama, yaitu ketika saya masih berusia berapa tahun? Saya kelas 3 SD tahun 96. Kelas 3 SD. Ini sudah saya ceritakan kepada santri. Mungkin sahabat kajian yang belum pernah dengar, sudah pernah saya ceritakan kepada santri bahwa tahun 96 itu ya saya kelas 3 SD, gurutta bilang di pagi hari sekitar jam 8 atau jam 9, gurutta bilang sama saya, pergi ke Tenti Bayu, ayo ikut bersama saya, lihat gurutta ke Hajar Rahman di rumah sakit. Dan akhirnya saya ya jalan kaki sampai di ujungnya lorong 149, kita ambil beca sama gurutta pergi ke rumah sakit akademis. Di situ saya dikasih lihat gurutta sama gurutta Ki Hajar Rahman Namadande. Di situ terbaring di rumah sakit, dan alhamdulillah memori itulah yang kemudian sampai kepada saat ini saya masih bisa mengingat dengan baik apa yang pernah saya lihat di tempat itu. Ini kenapa kata gurutta minimal pernah melihat gurutta Namadande semasa hidupnya. Kenapa? Karena itu besar sekali berkahnya ketika kita melihat ulama. Jadi gurutta ya, cintanya kepada ulama, bahkan cukup kau lihat saja wajahnya gurutta itu sudah banyak berkah. Ya. Ini tentu juga dirasakan oleh beberapa santri alumni yang ketika study tour disuruh singgah mengunjungi para ulama yang ada di daerah, gurutta Pak Baja, gurutta Daud Ismail, dan beberapa ulama-ulama lainnya. Ini yang pertama yang saya rasakan, kesan yang sangat berkesan kepada saya, dan itu ketika beliau mengajak saya masih kecil, kelas 3 SD, pergi melihat gurutta Rahman Namadande tahun 96 ketika sakitnya yang membawa beliau meninggal. Itu yang saya artinya kepada pelajaran bagi kita semua bahwa anak-anak kita ini yang kecil biasakanlah mereka melihat para ulama. Insya Allah itu salah satu ajaran yang gurutta akan sampaikan kepada kita. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, pengalaman saya dengan ulama, kecintaan gurutta kepada ulama itu sebelum berangkat ke Mesir, gurutta bilang ayo pergi
ketemu sama Duta Al-Alam masih Muslim Haji Muhammad Nur. Saya ke sana bersama Duta Al-Alam. Kemudian setelah pengajian saya dipertemukan dengan Duta Al-Alam Haji Muhammad Nur. Ya, sampaikanlah alasan kami datang menghadap ke beliau. Kata Duta Al-Alam Nasir Haji Muhammad Nur, kata beliau, mau ke Mesir, apa pesan beliau dari Suruh Gati si bawahnya bangun jadi benteng, terimanya pulang cepat, temannya bangun menjadi benteng. Ini pesan Duta. Saya tidak tahu apakah Ustaz Abdullah masih ingat ataukah sudah lupa, tapi di situ ada Ustaz Abdullah karena mungkin Ustaz Abdullah tidak dengar, karena waktu pulang Ustaz Abdullah yang bonceng aku pulang. Ya, mungkin Ustaz Abdullah lihat atau mungkin tidak dengar. Itu kata Duta, bisa ganti si bawahnya bangun menjadi benteng. Pulang cepat, temannya bangun menjadi benteng, karena memang Duta Al-Alam tidak kembali ke kampung setelah menyelesaikan S1-nya, tapi dia tetap tinggal di Makassar, tidak kembali ke Bone. Kenapa? Karena pesannya Duta Al-Alam Nasir Sunnah bahwa di Makassar yang mau pulang, di sini kok menjadi benteng. Maksudnya benteng apa? Benteng pertahanan Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah tanahnya. Jadi ketika saya selesai S1, saya telepon Duta, selesai S1. Terus Duta Al-Alam bilang, terus bagaimana? Saya bilang, rencana kamu ambil S2. Rencana kamu ambil S2. Kata Duta, saya kata Duta Al-Alam, ingat pesannya Duta, pulang ke cepat. Saya rencananya ambil S2, tapi Duta bilang, ingat pesannya Duta, pulang ke temankan. Akhirnya saya pulang, dan ternyata memang tidak lama sampai saya di Makassar. Dan tidak lama kemudian Duta Al-Alam sakit. Ya, saya temani Duta bolak-balik pergi rumah sakit. Saya menjadi sopirnya Duta di masa-masa terakhir. Saya menyopiri Duta, dan di situ banyak pesan-pesan yang saya terima. Kata Duta, ya banyak beliau yang sudah disampaikan. Ya, makanya ya, saya merasa bahwa kayaknya memang ya mau ditemani Duta pulang. Makanya saya sudah memilih bahwa ya, mungkin saya habiskan usia saya hanya untuk mengurus pesantren saja. Ini yang dua pesan yang sangat berpesan bagi saya. Pengalaman Duta Al-Alam, beliau sangat mencintai para ulama. Itu ketika saya kecil, usia kelas 3 SD, pergi ke Duta Mudandek yang terbaring di rumah sakit. Dan yang kedua yaitu ketika sebelum berangkat kuliah, ya pesan Duta Haji Muhammad Nur, pulang kok, coba kok pulang temannya kamu jadi benteng di Makassar. Ini yang pesan saya kepada Duta Al-Alam. Dan yang terakhir ini ada dua lagi yang saya mau sampaikan, yaitu pesannya Duta Haji Yunus Maratan ketika bertemu dengan Duta Al-Alam. Duta Yunus Maratan ketika ke Makassar, kalau bertemu dengan Duta Al-Alam ini sering diceritakan oleh Duta, mungkin di sini beberapa yang hadir pernah mendengar ini dari Duta Al-Alam. Apa pesannya, apa yang ditanyakan oleh Duta Haji Yunus Maratan ketika bertemu dengan muridnya ini Duta Al-Alam? Katanya Duta Al-Alam itu Duta Yunus, kalau bertemu dengan saya tidak pernah yang tanya ke Duta berapa minggu lalu, golongan berapa masuk, berapa mobil, tidak pernah. Dua saja pesannya Duta Yunus Maratan kepada Duta Al-Alam. Ini mukhatab di sini adalah Duta Al-Alam, sebenarnya juga mukhatabnya kepada kita semua ini.
Apa kata Gupta ini Smartan gua saja mapang itu kok apa yang kok itu gua saja. Bahwa akan jaga pengajian menjadi imam syarat ya. Jadi Gupta gua saja pesannya kepada muridnya pengaji dan mampak pilih jamaah. Inilah yang kemudian namalkan Gupta sampai Madinah. Pesannya Gupta mampak ngaji dan mampak pilih jamaah, mengimami orang salat. Ya, mungkin ini juga tertuju kepada kita. Kalau memang belum mampu mampak ngaji dan belum bisa kita mampak pilih jamaah, artinya kita ini sebagai murid-muridnya Gupta, muridnya Gupta yang Smartan, mengaji kok dan pilih jamaah kok. Kalau belum bisa mengaji, ya mengaji kok. Belum bisa kok pilih jamaah, ya pilih jamaah kok. Belum bisa membawakan pengajian, ya mengaji. Belum bisa kok mengimami orang salat, ya salat berjamaah di masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ini kan sering saya sampaikan juga kepada santri ini. Ada seseorang yang warga di sekitar sini, warga di sekitar Layang sini. Dia itu orangnya sebelumnya meminum. Ya, kalau dia suka minum minuman keras, minum balok. Dan saya tanya-tanya dia beritahu sama saya bahwa saya itu puas sekali tak minum, saya itu minum minuman keras, saya minum balok. Tapi sejak selalu ketemu dengan Guru Toliarham, akhirnya bertobat. Artinya ini orang lihat saja Guru Toliarham tobat. Ya, ciri-cirinya orang yang dekat dengan Allah, ciri-cirinya orang yang dekat dengan Allah itu ketika kita dekati, kita juga merasa dekat dengan Allah. Ciri-cirinya orang yang jauh dari Allah, kalau kita dekati, kita juga merasa jauh dari Allah. Ini Guru Toliarham dilihat saja, saya bilang ini yang peminum balok kayak ini, saya bilang dilihat saja Guru Toliarham itu orang. Jadi saya banyak bercerita dengan dia, pengalaman dia dengan Guru Toliarham. Lalu kemudian saya tanya, itu kalau ketemu kita dengan Guru dengan apa biasa sampai pegang sama kita? Saya bilang satu gitu yang sering disampaikan sama saya kalau Guru Toliarham itu sama-sama kan. Jadi jaga sembahyang, ini juga tentu pesan kepada para hadirin di sini. Pesannya Guru Toliarham itu adalah jaga sembahyang. Akhirnya ini orang yang sebelumnya peminum balok, ini peminum keras, akhirnya sekarang ya, sepengetahuan saya beliau adalah orang yang ahli salat berjamaah, 5 waktu salat berjamaah di masjid. Barakatnya tidak pernah dia mengaji seperti kita di sini. Mungkin di sini ada yang puluhan tahun mengaji sama Guru, 6 tahun atau lebih. Dia ini tidak pernah dia mengaji sama Guru, tidak pernah pegang kitab. Itu saja kata-katanya Guru. Kata-katanya Guru jaga sembahyang. Akhirnya dia menjaga ahli salat berjamaah di waktu itu. Artinya makparat kayak kata-katanya Guru. Makparat artinya kalimatnya sedikit tapi terasa banyak, terasa besar. Ya mudah-mudahan ini pesan-pesannya Guru ya bisa kita laksanakan, yaitu makpir jamaah, mengaji, makpir jamaah dan jaga sembahyang. Ini saja yang mungkin saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.